Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilyah Qurrata Ayun dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas E03 ICT di Lab 2.3. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 rubrics of 21 CLD atau Century Learning Design. Nah, di sini ada 6 rubrics di PowerPoint. Sebentar kita zoom dulu. Nah, yang pertama ada collaboration, kemudian ada knowledge construction, kemudian ada self-regulation, real world problem solving and innovation, ada the use of ICT for learning, ada skill communication. Nah, itu 6 poin ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu semuanya. Collaboration. Collaboration ini lebih ke bekerja sama gitu atau work together untuk poinnya. Kemudian yang kedua ada knowledge construction, di mana si siswa ini lebih mempelajari lebih dalam apa dari latihan yang dilakukannya, seperti menganalisis, kemudian menginterpretasikannya, kemudian evaluasi, mensintetiskannya, dan lain sebagainya. Itu lebih dianalisis di knowledge construction. Kemudian yang ketiga ada self-regulation. Kalau self-regulation ini lebih ke improvement dari siswa itu sendiri atau perkembangan dari progres siswa itu sendiri. Nah, contohnya di sini merupakan aktivitas yang extend period, yang waktunya itu cukup panjang atau yang luas gitu, waktunya cukup lama. Kemudian ada real world problem solving and innovation, di mana di sini ketika siswa diberi tugas, si tugasnya itu masalahnya yang berbentuk nyata gitu, yang ada di lingkungan sehari-hari, yang real world gitu ya, sehingga nanti penyelesaiannya juga bisa dengan real world solving ini sesuai dengan yang ada dalam situasi sehari-hari siswa itu sendiri. Kemudian ada the use of ICT for learning. Nah, di sini siswa lebih diaktifkan atau diutamakan untuk menggunakan si ICT itu sendiri, softwarenya itu. Nah, ini di ICT of learning ini siswa harus aktif menggunakan ICT-nya. Kemudian terakhir ada skill communication, di mana siswa itu lebih difokuskan kepada skill komunikasinya gitu, sehingga bisa berkomunikasi terkait topik yang dipelajarinya atau yang sedang ditugaskannya, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan memperjelas lebih dalam tentang poin collaboration. Kalau tidak salah, poin collaboration bersama skill communication. Nah, rubrik collaboration and skill communication. Kita lihat di sini ada rubrik collaboration. Nah, collaboration di sini students work together when the activity requires them to work in pairs or groups. Nah, nanti ada diskusi, menyelesaikan masalah, kemudian memutuskan gitu ya dari collaboration ini. Nah, di sini ada rubriknya. Di rubrik collaboration ini ada 5 langkah. Yang pertama, students are not required to work together in pairs or group. Nah, di sini masih tahap dasarnya gitu. Jadi siswa belum dibagi untuk berpasangan ataupun untuk per grup mengerjakan tugasnya. Jadi masih sendiri, masih individu. Kemudian tahap kedua, students do work together but they do not have shared responsibility. Nah, di sini siswa ini mulai kerjasama, work together. Jadi mungkin ya sudah dibagikan gitu oleh dosen tersebut gitu, tapi belum saling memberikan tugas gitu ya, baru bagi kelompok saja. Kemudian nomor 3, students do have shared responsibility. Nah, but they are not to make a substance decision together. Nah, di sini di tahap ketiga baru siswa itu membagi tugasnya. Kayak tadi contoh, dibuat dulu kelompok, kemudian dosen menugaskan. Nah, itu dibagi berdua gitu atau dibagi berkelompok itu gitu, ataupun berpasangan jika pembagian kelompoknya berpasangan. Nah, di tahap ketiga ini itu sudah bagi tugas masing-masing gitu di dalam grup itu gitu, ditugasin saya bagian ini, dan saya bagian ini. Kemudian di tahap keempat, students do have shared responsibility and they do make substantive decision together about the content, process, or product of their works. The work is not interdependent. Nah, di tahap keempat ini setelah tadi diberikan tugas gitu ya masing-masing per orang dalam grupnya, nah baru setiap siswa itu bisa memberikan keputusan gitu atau memberikan tanggapan gitu dari tiap anggota grupnya, dan bisa nanti diputuskan bersama. Tapi di tahap ini baru make substantive decision, baru ada punya keputusan gitu dari masing-masing siswa itu. Kemudian di tahap terakhir setelah berbagi tanggung jawab, kemudian memutuskan, nah baru the work is interdependent. Nah, pekerjaan mereka itu berbarengan langsung gitu, interdependent. Jadi keputusan yang tadi itu deal
dan disatukan bersama-sama dan menjadi satu keputusan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dari dosen itu gitu. Itu untuk tahap collaboration di sini. Nah, contohnya kayak tadi dikasih tugas oleh dosen, kemudian dosen membagi grup berpasangan kah atau per grup, small grup kecil. Nah, baru berbagi tugas bersama anggota grup dan membagi sharing responsibility, kemudian sharing our decision, keputusan. Baru keputusan itu diambil nanti di akhir gitu dari grup itu sehingga tugasnya selesai. Itu untuk poin collaboration. Nah, kemudian di sini ada skill communication juga. Nah, di sini masih banyak sih contohnya gitu, bisa dilihat lagi. Kemudian ada skill communication which is lebih kepada produce communication using evidence. Nah, jadi siswa ini bisa berkomunikasi dari bukti yang ada gitu. Extend communication. Nah, di sini ada tahapnya. Yang pertama, ada 4 tahap untuk skill communication. Yang pertama, students are not required to produce extend or multimodal communication. Jadi masih belum bisa atau tidak diperbolehkan dulu untuk memproduksi ataupun berkomunikasi langsung tentang bukti itu gitu. Nah, tahap kedua, students are required to produce extend communication and multimodal communication. Nah, di tahap kedua ini baru siswa itu boleh bisa membuat atau menghasilkan bukti-bukti gitu dari tugas yang diterimanya gitu. Kemudian tapi they are not required to provide supporting evidence or design their work for a particular audience. Tapi si topik itu siswa belum diperbolehkan untuk menuliskan atau membuat pernyataan yang mendukung gitu dari pernyataan yang siswa buat tadi di awal gitu, belum diperbolehkan, dan belum diperbolehkan juga menentukan audiensnya. Nah, itu di tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga baru setelah boleh memproduksi tadi bukti, kemudian membuat bukti, kemudian setelah membuat multimodal communication juga, nah siswa di sini required to provide supporting evidence. Jadi ada bukti yang mendukung. Baru di tahap ketiga ini siswa boleh menambahkan beberapa pendapat gitu untuk mendukung bukti ataupun tadi bukti yang telah siswa buat di awal gitu. Itu baru boleh di tahap ketiga. Nah, they are required to design their communicative for a particular audience but not both gitu ya. Boleh untuk menentukan siapa tujuan audiensnya, tapi belum seluas itu gitu. Nah, di tahap terakhir students are required to produce extend communication, kemudian provide supporting tadi udah. Nah, they are required to design their communication for a particular audience. Nah, ini baru setelah tadi ada supporting evidence-nya, baru bisa menentukan untuk siapa audiensnya gitu, ditujukannya si tugas ini. Nah, contohnya kayak kalau presentasi tentang suatu topik gitu ya, siswa diberikan tugas. Nah, siswa yang di tahap pertama sama tahap kedua ini hanya baru boleh membuat gagasan utama aja gitu, contohnya gitu ya, gagasan utama. Nah, di tahap ketiga itu baru boleh memberikan gagasan yang mendukung juga, supporting evidence-nya, pernyataan yang mendukung gagasan utama tadi yang telah kita buat. Kemudian di tahap terakhir baru deh kita tentukan si tujuannya, si audiensnya. Nah, si tadi gagasan kemudian kalimat yang mendukungnya kita fokuskan kepada siapa si gagasan tadi itu ditujukan gitu. Apakah untuk khalayak ramai, ataukah untuk siswa saja, ataukah untuk para anak kecil yang sedang belajar, ataupun sebagainya gitu ya. Setelah ada topik tadi, kita bisa mengkomunikasikan bukti yang ada disertai dengan pendukung-pendukung yang ada, dan kita ditujukan kepada audiens yang sangat spesifik gitu, yang bisa dibilang seperti itu, yang jelas gitu audiensnya untuk siapa, ditujukannya kepada siapa. Itu untuk collaboration sama skill communication. Nah, rubriknya kemudian di sini juga ada contohnya, banyak contoh, nanti bisa dilihat di PowerPoint yang selanjutnya. Tapi untuk kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan di bagian collaboration dan juga skill communication saja. Untuk sisanya dari 6 rubrics itu nanti teman-teman bisa pelajari lagi di pertemuan selanjutnya gitu, atau bisa mempelajari sendiri langsung dari PowerPoint. Nah, itu saja tadi 6 rubrics of 21 CLD, Century Learning Design. Yang pertama ada collaboration, kemudian ada
knowledge construction, kemudian ada self regulation, kemudian ada real world problem solving and innovation, ada the use of ICT for learning, ada juga skill communication, yang dimana keenam ini diharapkan gitu bisa menyatu di salah satu aktivitas yang siswa lakukan gitu, ataupun aktivitas yang siswa lakukan itu terdapat salah satu 6 rubrik ini gitu, 6 dari rubrik ini gitu, ataupun semuanya juga bisa sepertinya memungkinkan juga gitu untuk diadaptasikan ke aktivitas yang siswa lakukan, seperti itu. Oke, itu saja dari saya di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dari tadi rubrik 6 rubrik, kemudian penjelasan yang lebih rinci terkait collaboration dan juga skill communication. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.